Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seluruh pola yang kita analisa dan riset, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara ilmu relatif dan ilmu mutlak. Ilmu relatif berarti terfilter, perspektif, subjektif, interpretatif, cocok logi, sudut pandang, selera, keinginan, harapan. Nah, ilmu relatif ini sama dengan ilmu status quo, ilmu yang dipelajari terfilter oleh dirinya, terstandar oleh dirinya manusiawi, sehingga merasa benar dan ingin diakui benar. Akulah yang hebat, akulah yang benar, akulah yang waris, akulah yang ini dan itu. Status quo ini bisa terjadi pada status quo agama, organisasi, golongan, aliran, kelompok, mazhab, cocok logi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu mutlak ini ilmu yang melalui dua kutub. Tidak hanya satu kutub saja, tetapi dua kutub. Kalau ilmu status quo, ilmu relatif, ilmu selera, subjektif, ini antara perspektif 0 ke kanan, 0 ke positif, 0 ke benar, 0 ke halal, 0 ke menang, 0 ke nyaman, 0 ke bahagia, 0 ke sukses, 0 ke lancar, 0 ke kanan, intinya. Sedangkan mutlak itu melalui dua sumbu ya, 0 ke kanan dan 0 ke kiri. Positif negatif, ketika dimutlakan, nilainya sama dengan 0. Min X dimutlakan sama dengan X, nilai minnya ini hilang. Plus X dimutlakan sama dengan X, nilai plusnya hilang. Jadi ilmu status quo, ilmu relatif, itu satu sumbu saja. Disebut juga ilmu positif, ilmu syariat ya, artinya maunya positif saja. Ilmu syariat saja, atau ilmu yang mengharap surga saja. Ilmu yang maunya enak saja. Ilmu jasmani saja. Ilmu dunia saja. Ilmu hidup saja. Ya, ilmu yang maunya lulus saja. Ilmu yang maunya instan, nyaman, bahagia, menang, kuat, tampan, sukses saja ya. Ini satu sumbu ya, satu garis gaya saja ya, 0 ke kanan. Sedangkan ilmu mutlak itu melalui positif dan negatif, syariat dan hakikat, surga dan neraka, enak dan tidak enak, lulus dan ujian, jasmani dan rohani, malaikat dan setan, dunia dan akhirat, hidup dan mati, Rasulullah dan iblis. Bahkan ilmu mutlak ini harus melalui sumbu dua gaya hidup dan mati. Jadi ada pelajaran ilmu hidup dan ada pelajaran setelah mati. Ilmu mutlak untuk mengenal Allah itu di baliknya Rasulullah dan iblis. Itulah kenapa Tuhan memelihara iblis, setan, dan juga memberlakukan ujian bagi seluruh nabi dan rasul. Karena mutlak. Sedangkan manusia di dunia itu orientasi nafsunya pasti yang enak, senang, nyaman, instan, bahagia, sejahtera, lancar, surga, positif, halal, lulus, dan sebagainya. Itu status quo. Makanya persamaannya, Dajjal itu mata satu. Di situ ada setan, ada iblis. Iblis pun tidak mau sujud kepada nur Allah di balik Adam karena merasa. Ini pun status quo. Ego, merasa, status quo, subjektivitas, cocok logi, dan sebagainya. Ini ilmu, status quo ya. Dan ilmu yang cuma tujuannya baik, benar, halal, itu masih ilmu relatif. Ada contoh yang menarik pada kisah belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Di situ jelas sekali perbedaan antara ilmu positif dan ilmu mutlak. Nabi Musa pada saat itu ada di kondisi subjektivitas positif ya. Ternyata itu enggak laku ya, ada ilmu di atasnya itu. Dengan kisah Nabi Khidir membunuh anak kecil, melubangi perahu, dan merobohkan bangunan yang itu tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa saat itu. Demikian juga ilmu mutlak ini terjadi pada seluruh rasul, ya. Ada kisah Nabi Ibrahim ketika ada perintah menyembelih anaknya. Ilmu subjektif positif itu nggak mungkin bisa menjangkau yang beginian ya. Jadi ilmu mutlak itu adalah bentukan resultante dari ketemunya dua gaya ya. Dua sumbu, hakikat dan syariat, positif negatif, surga dan neraka, enak tidak enak, lulus dan ujian, jasmani dan rohani, malaikat dan setan, dunia dan akhirat, hidup dan mati, Rasulullah dan iblis. Sedangkan di baliknya Rasulullah dan iblis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini minta tolong kepada seluruh pemateri untuk mematangkan konsep ini dan menyampaikan kepada publik ya. Jadi itulah bedanya ilmu relatif yang subjektif, status quo, dan ilmu mutlak. Semua yang status quo berarti bukan mutlak. Yang merasa benar, yang merasa benar, yang merasa hebat, yang merasa waris, yang merasa keramat, dan sebagainya itu status quo. Baik berupa status quo agama, aliran, golongan, mahzab, kelompok, kaum, selera, dan sebagainya. Makanya ujungnya status quo adalah merasa. Sedangkan ujungnya ilmu mutlak adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, ilmu mutlak itu melalui dua sumbu, positif negatif, maka akan ada gelombang transversal dan longitudinal. Sedangkan jarak tertinggi, batas atas dan bawah, di batas atas dan bawah, itu disebut amplitudo. Nah, arah rambatnya gelombang ini dan jarak amplitudo itu disebut gelombang transversal dan longitudinal. Nanti akan kami munculkan hari Selasa gambarnya. Hari Selasa. Tetapi yang paling penting, minta tolong semua pemateri ini memantapkan ya, agar tahu bedanya ilmu status quo dan ilmu mutlak. Makanya ilmu mutlak itu top down, tersistem, baku, dan jelas ya. Dan kita hanya maju, jalan, dan hati-hati. Itu saja. Dengan berserah diri. Tunduk, taat, terpimpin, patuh. Nggak usah berpikir, karena begitu berpikir, kita pasti akan subjektif status quo. Jangan pedulikan orang yang mengarahkan kepada yang enak-enak, nyaman, bahagia, selamat, sukses, instan, gembira, surga. Itu pasti bertolak belakang dengan prinsip ilmu mutlak. Ilmu mutlak manusianya nol, yang hadir hanyalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Ilmu mutlak terbentuk lewat dua sumbu gaya yang akan muncul resultante. Ilmu mutlak tidak cuma positif, tapi juga lewat di baliknya positif dan negatif. Lewat ujian dan karunia. Sedangkan manusia umumnya, nafsunya ini nggak mau diuji, nggak mau derita, nggak mau sakit, nggak mau berkorban. Ilmu mutlak, ada pengorbanan, ada pengabdian, menyembah, ketaatan, ujian. Itu nggak enak ya. Rasul-rasul itu diuji ya. Nggak cuman enak ya, enak dan nggak enak ya. Nah, semua rasul ya, silahkan cek di catatan sejarah, semua rasul itu melewati proses enak dan tidak enak. Sedangkan status quo maunya yang enak-enak ya, maka ini bisa menjadi bahan ampuh untuk dakwah kuasai ini agar bisa menerangkan kepada dunia. Siapapun yang maunya enak, senang, bahagia, instan, surga, dunia, jasmani, syariat saja semuanya ya. Satu sisi saja, itu ilmu status quo. Sedangkan ilmu mutlak itu lewat ujian, derita, pengorbanan, perjuangan, semuanya begitu ya. Makanya ayahanda guru menyampaikan, iyalah kalian sakit, wajib sakit kalian. Bahkan kita melewati ilmu ini wajib menderita, wajib diuji. Bahkan yang kita sering dengar ya, Quran menyampaikan bertambahnya iman itu lewat ujian. Dan ujian itu sebetulnya sesuai dengan batas kadar kemampuan manusianya masing-masing. Makanya sebetulnya diuji itu kita mampu. Tinggal apa? Maju jalan. Dan hadapi, ketika kita berhenti, berarti kita sudah gagal. Ketika kita menghindar, kita gagal. Ketika kita berbalik dan memilih jalan yang lain, berarti itu juga telah gagal. Pilihannya cuma maju, jalan, hadapi dengan sabar. Dibilang sabar itu berarti nggak enak ya. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Bersabar. Itu pasti nggak enak. Wasabiru, tingkatkan lagi sabarmu. Itu pasti lebih nggak enak lagi. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ini clear ya. Ilmu mutlak adalah ilmu yang resultante ya.
bentukan dua sumbu gaya positif dan negatif, ketemunya adalah resultante mutlak sumbu Y dan X, muncullah sumbu resultante. Ketemu dua gaya, maka ketemu kuantum, ketemunya tese dan antitese, muncullah sintese. Demikian juga ketemunya enak nggak enak, ketemunya mutlak, ketemunya syariat dan hakikat, muncullah ma'rifat. Ya, adaptasi dunia dan akhirat, ketemulah arsy Allah Ta'ala ya. Ilmu hidup dan ilmu mati, maka ketemulah ilmu sirotol mustaqim menuju Allah. Ya, makanya ilmu ini enggak cuma ilmu syariat, ilmu hidup, tapi juga ilmu yang dipelajari setelah mati. Clear ya? Jadi, ilmu mutlak menuju Allah itu melalui dua kutub yang membentuk resultante, gaya baru. Disitulah kenapa kita jangan berpikir, jangan pakai kepala, karena kepala kita pasti mempunyai tendensi nol ke kanan. Dari perspektif interpretatif subjektif, kemudian relatif cocok logi, selera, dan sebagainya. Ya, makanya baik buruk jalani saja, enak nggak enak jalani saja, ya ikuti saja, maju, jalan, hadapi ujian dan derita, jalani saja, nggak usah berpikir ya. Begitu kita minta enak-enak, makanya ayahanda guru di fatwanya sampaikan ya, not belonging. Jangan ada pamrih, keinginan, harap. Begitu kita ada pamrih, harap, keinginan, maka kita akan jatuh dari sumber resultante ya. Dan ini sangat disayangkan. Banyak saudara-saudara kita pelaku ilmu tasawuf, para sufi ya, para pelaku ilmu tarekat ya, bahkan murid-murid Sayyidi Syekh pun banyak yang berjatuhan karena perspektif, interpretatif, subjektif, relatif selera, sudut pandang ya, nol saja, berserah diri saja, tunduk, patuh, taat, terpimpin, mengikuti, berkiblat, menghadap, sami'na wa atho'na. Jangan menunda, menolak, menawar, meringankan, apalagi memilih ya. Makanya ilmu mutlak itu dipilih, dikehendaki, ditunjuki. Bukan kita memilih, bukan kita menunjuk, bukan kita menghendaki, ya, top down, dan bukan bottom up, relatif. Demikian. Salam sejahtera, salam untuk semua saudaraku, lintas agama. Ini tentang praktek metodologi Kodim Tarekat, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Nusantara, ilahi anta maksudi, waridho kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.